Yeay, Yeay. kembali lagi di Indo Music Talk barengan gue Christian Bong dan co-host kesayangan kalian, Alfi Romi. Alfi Romi. Yeay, Yeah. dan kalian sedang mendengar, menonton, menikmati Indo Music Talk, sebuah podcast dari Indo Musikgram di mana kita banyak ngobrol dengan pelaku musik. Betul. Baik itu pencipta, musisi, orang belakang panggung dan macam-macam lah. Dan Iya. kali ini sedikit berbeda karena kita di kantor baru ya Rom ya. Betul, nih setup baru kita pertama kali perdana nih ya. Dan kita langsung sambut saja. Hari ini ada tamu yang bisa dibilang Wah ini musisi yang eksploratif. eksploratif. Kalau gue sih langsung sebutnya Spotify 2.4 million monthly listeners. Gila. Oh iya, sebenarnya juga itu gue ngebikin bahasa Inggris karena ada satu single yang gue kerjain di tahun 2019. Waktu itu tuh judulnya Baby, itu dapat pendengar banyak di Thailand. Jadi gue sengaja buat lagu-lagu bahasa Inggris ini untuk kayak say hi gitu lah untuk pendengar-pendengar di luar Indonesia ini. Cuma iseng aja gitu, tapi ternyata. Berarti kalau sekarang dicek nih, misalkan kita buka data ya. Pendengar lu tuh masih banyakan dari luar apa dari Indo kalau sekarang kondisinya? Kalau top 5 sih 3 teratas masih Indonesia sih. Indonesia. Abis itu baru Bangkok, baru Filipina. Kita langsung sambut Paul Partohap. Paul Partohap. Luar biasa. Sebelum mulai kita ngomong tentang Batak ya. Betul, Iya, Batak. tadi. Ternyata di tengah Danau Toba tuh ada pulau. Iya baru tahu gue, Benar. soalnya selama ini tahu orang orang Toba, Batak Toba, Batak Karo. Gue pikir tuh kayak cuma suku aja, ternyata. Bukan. Emang tuh tapi based on geografi juga tadi. Iya. Namain Batak Tobanya. Cuman kita emang Batak Toba itu banyak dari yang berasal dari Pulau Samosir di tengah-tengahnya Danau Toba. Iya. Gitu. Jadi lihat dari Google Map ternyata pulaunya tuh beneran di Danau Toba. Tengah-tengah. Iya. tapi boleh kan nikah gitu antara Batak Toba dan Batak itu? Boleh. Oh, boleh ya? Yang gak boleh tuh ada beberapa, wah ini agak jadi Wah, banyak nggak soal apa-apa, nggak Batak apa-apa, nih, nggak apa-apa apa-apa. nih. Jadi di dalam suku Batak itu sendiri, biasanya tuh ada marga-marga yang dia satu aliansi gitu. Oh. Gue gak ngerti juga itu aliansinya based on apa, cuma biasanya tuh kalau misalnya lu satu family tree gitu, gak boleh menikah dengan yang sama. Karena kayak mungkin masih sedarah dekat kali ya? Iya gitu. Iya, ini gue pernah denger dari dari si Bang Agus. Oh iya. Katanya Dia marga kalau apa tuh? dia siahaan, Aha. terus dia kayak kalau ketemu sama sesiahan juga, lu siahaan berapa ya gitu. Emang ada nada nomornya katanya? Iya benar. Kayak gue nih Silalahi. Silalahi itu ada banyak. Ada Silalahi Sihaluho gue. Ada Silalahi. Ada Silalahi Tambunan. Jadi Silalahi itu ada banyak gitu. Oh. Dan gue biasanya gak Tambunan. boleh menikah sama yang sesama Silalahi gitu. Gue harus ya nyebrang lah gitu. Oh. Gitu. Berarti masih saudara sama Pak Gayus Tambunan ya? Waduh. Iya lagi. Aduh, gue gak ikut-ikutan ngomong itu. Gua nggak Gayus ikut-ikutan. Tambunan itu sempat viral. Gue bahkan sampai lupa loh dia viral kenapa. Ada 11 Maret jadi. Dia pajak pak. Iya. Pajak. Gue Terus jujur sampai lupa di kenapa dia viral. dalam, ini gak apa-apa ngomongin dia. Gak usah. Oke, sekian info Batak hari ini. Iya ini Sekian info Batak hari Paul ini. Partohap. Iya. Kita sempat bertemu waktu itu di Singapura. Lu lagi Benar banget, tampil benar. di Music Matters ya? Music Matters. Matters. Betul. Dan sekarang di label sama manajemen namanya Arseri. Arseri Music, betul. Itu boleh tahu itu your own label atau gimana? I would say dari teman-teman juga sih, kita sama-sama sebenarnya building Oke. ini. Kita berawal tuh di tahun 2021, waktu itu emang post covid, mereka itu awalnya adalah creative house. Oke. Terus waktu itu mereka ada project ngebuat semacam short TV show gitu online. Terus ngajak gua buat ngisi OST-nya awalnya. Oh, gitu. kayak gini kayak. Itu tuh Paul tuh yang musik tuh dia aja Iya, sini. dia. Awalnya saling minta tolong lah gitu. Itu lu udah bikin lagu? Gue waktu itu Udah, dia juga udah rilis. lagi sebenarnya udah rilis 2 di Spotify, Oke. tapi itu sebagai ini aja sih kayak project-project iseng-iseng aja yang setahun sekali lah gitu. Oke. Tapi emang gue punya demo-demo yang waktu itu gue pengen banget punya album, cita-cita gue di tahun itu. Terus setelah gue ngebantu project itu, ya gue nanya balik, gue tuh sebenarnya punya demo-demo, gue pengen jadiin album, kalian bisa bantu gak ya gitu. Karena menurut gue waktu itu sebagai solo artis, terus guanya juga gak tinggal di Indonesia waktu itu. Jadi agak ribet gitu untuk ngebuat project yang lumayan besar dan panjang. Waktu itu akhirnya gue minta tolong.
akhirnya waktu itu mereka juga nggak bisa syuting karena COVID gitu dan lain-lain. Jadi mereka fokus di ngerjain musik ini, dibuatlah label itu Arseri Musik. Tapi sekarang artisnya nggak cuma gue doang, ada 3 artis lain juga di situ. Oh gitu. Arseri ini kepanjangan apa gitu? Biasanya kan kalau yang namanya kayak Arseri apa gitu Mungkin ternyata. R-nya Partohap kali. Enggak. Oh bukan. Bukan. Arse sama Ri gitu ya. Gue jujur juga gue nggak nanya temen gue lagi mereka kenapa menamakan Arseri. Tapi kalau gue sendiri mengartikannya ya dia kayak lu udah berada di industri, kita pengen bikin sesuatu yang asri, yang kayak berseri gitu lah, yang bikin orang senyum lah gitu kalau Asri dan ngedengerin berseri Rom. dan ngelihat karya kita gitu. Luar biasa. Berarti total karya yang di Arseri ini udah ada berapa Gue nih? udah sampai sekarang 2 album sama 2 EP, 2 album sama beberapa single lainnya. Udah banyak. Udah lumayan sih dari 2021 kan. Sekarang Betul. udah tahun ke-5 berarti. Tahun Dari kelima situ. dan monthly listenersnya 2 juta. Nah itu gue boleh tahu nggak awal titik balik kan sebagai musisi itu nggak gampang untuk bisa dapat angka segitu sebagai monthly listener ya. Betul. Titik pecahnya waktu itu tuh di single apa dan Titik karena apa? pecahnya itu di tahun 2022. Gue Oke. setelah ngerilis album pertama gue yang berbahasa Indonesia, itu gue ada momen dimana gue kayak gue udah ngeluarin duit banyak, gue udah kayak ngeluarin banyak tenaga, tapi nggak ekspektasi gue numbersnya tuh nggak sesuai lah waktu itu. Jadi gue kayak sembari bekerja juga waktu itu, gue waktu itu masih kerja di rumah sakit, masih jadi asisten dokter gitu. Terus gue berada di persimpangan kehidupan gitu, kayak ini gue mau lanjut atau enggak ya, kayak gue udah ngeluarin banyak energi untuk album pertama ini tapi nggak ini lagi, belum rezeki gue waktu itu. Terus akhirnya gue disemangatin sama istri gue, tetap buat aja, tetap kerjain aja, tapi waktu itu masih sembari ngerjain kerjaan lain gitu. Terus di bulan-bulan kayak 2 bulan setelah rilis album itu, gue rilis album Januari 2022, Maret April itu gue lagi banyak bikin kayak ini konten-konten pendek gitu. Gue ngebuat beat musik yang kayak kalau ada lagu apa, ini kalau misalnya gue ngerjain itu kayak gini loh gitu. Oh iya pernah lihat. Model-modelnya kayak gitu, terus pelan-pelan gue mulai ngebuat yang beneran potongan kayak demo pendek ref doang gitu. Jadi beberapa gue upload ke TikTok. Terus ada 1-2 yang udah kena, tapi di lagu yang ini nih, lagu yang menjadi titik balik gue itu emang kayak tiba-tiba viralnya tuh viral yang gue bisa bilang kayak lumayan mendunia karena awalnya itu tuh bukan orang Indonesia. Karena gue kan kebetulan tinggal di Jerman, jadi FYP gue tuh susah banget menembus masuk ke Indonesia. Dan gue waktu itu belum tahu triknya, ternyata lo harus pakai SIM card Indonesia, terus lo kayak gitu-gitu biar tetap masuk ke dalam FYP-nya Indonesia. Waktu itu gue nggak tahu caranya gimana, gue jadi kayak ngupload aja gitu dari Jerman gitu. Dan gue kayak yaudah, yang penting gue ngerjain aja, tetap ngerjain konten-konten gini lah gitu. Terus waktu itu tiba-tiba adik gue kayak dari Indonesia kayak ngasih tahu gue kayak, bang lo lagi viral ya gitu. Terus gue kayak deg-degan nih, viral apa ya? yang viral yang mana nih? Iya, yang viral yang mana nih? Soalnya kan ya istri gue juga influencer juga dan sering ada viral dari sisi itu juga ya. Makanya gue agak-agak deg-degan nih, viral yang mana lagi nih. Terus iya ada kayak potongan lagu lo gitu bang, tapi kayaknya belum rilis ya. Lagu yang mana? Iya dia cuma ref doang, yang I love you itu. Hah? Oh yang itu, misalnya yang baru gue rilis kayak kemarin. Iya ini udah kayak viewersnya waktu itu udah jutaan gitu. Karena gue gak suka, BTW gue sebagai anak millennials yang lumayan lama banget juga kayak mengikuti teknologi. Waktu itu kayak TikTok buat gue kayak ini apa lagi gitu. Tapi waktu itu gue emang kayak disaranin sama teman-teman Arseri juga untuk mulai main TikTok. Terus ya udah dari situ sih titik baliknya yang kayak orang-orang bener-bener nungguin. Gue baru waktu itu baru ngerjain ref, terus gue akhirnya setelah ngeliat publik kayak gitu, gue langsung ngerjain, langsung nyelesain lagunya, terus gue langsung full song, terus gue langsung kirim ke anak-anak Arseri, terus buat mereka kayak cek dulu gimana menurut kalian rilis gak nih, soalnya kita baru rilis album juga, tiba-tiba lo bulan Mei ngerilis lagu lain, yang ini belum fokus di promoin gitu. Tapi menurut gue waktu itu kayak ya udahlah riding the wave aja, dan menurut gue ini kayak bisa jadi ini juga kayak pintu masuk buat orang-orang ini buat dengerin karya gue akhirnya gitu. Walaupun waktu itu emang mikirnya juga
ini bahasa Inggris, terus yang kemarin bahasa Indonesia gitu. Album Gimana? kemarin tuh bahasa Indonesia semua kan? Bahasa Indonesia semua, 9 lagu bahasa Indonesia. Terus lagu-lagu gue sebelumnya juga mostly bahasa Indonesia gitu. Oh iya, sebenarnya juga itu gue ngebikin bahasa Inggris karena ada satu single yang gue kerjain di tahun 2019. Waktu itu tuh judulnya Baby, itu dapet pendengar banyak di Thailand. Jadi gue sengaja buat lagu-lagu bahasa Inggris ini untuk kayak say hi gitu lah untuk pendengar-pendengar di luar Indonesia ini. Cuma iseng aja gitu, tapi ternyata itu yang menjadi kayak pintu masuk buat gue masuk ke kuping orang yang lebih banyak lagi gitu. Oh berarti lu ini Bang ya apa sebenarnya emang kita sempat ngulik kan. Maksudnya kayak oh lagu-lagu Bang Baul nih rata-rata yang baru-baru bahasa Inggris nih. Iya. Padahal lu berangkatnya sebenarnya bahasa Indonesia ya? Bahasa Indonesia. Lagu pertama gue sampai lagu ketiga lah itu masih bahasa Indonesia. Terus lagu keempat gue iseng bahasa Inggris karena waktu itu lagi ada kolaborasi. Jadi gue ketemu musisi dari US juga dari Instagram. Kayak kita, gue ngelihat beat-beat yang dia buat juga. Terus gue kayak langsung DM aja, wah gue suka deh beat lu mau gak produserin gue gitu. Itu di tahun 2019 yang lagu Baby itu yang tiba-tiba banyak pendengar di Thailand gitu. Yang ngebuat gue akhirnya setelah ngerjain album bahasa Indonesia gue mau nyoba buat say hi aja gitu ke pendengar-pendengar di sana gitu. Oke, berarti kalau sekarang dicek nih, misalkan kita buka data ya, pendengar lu tuh masih banyakan dari luar apa dari Indo kalau sekarang kondisinya? Kalau top 5 sih 3 teratas masih Indonesia sih. Indonesia. Abis itu baru Bangkok, baru Filipina. Oh, Southeast Asia tetap ya? Southeast Asia ya. Oke. Itu dia, makanya 2 juta pendengar bulanan. Itu dia makanya. 3 teratasnya itu berarti apa tuh? Jakarta, Bandung. Aduh gak apa lagi, mungkin Surabaya kali ya gue kalau gak salah. Masih di Pulau Jawa, terus baru 4-nya Bangkok, kelimanya baru bukan Manila, gue lupa nama tempatnya, pokoknya di Filipina. Queen Zone. Kayak Queen Zone ya? Iya. Biasanya itu tuh biasanya. Iya. Betul. Kalau gak salah itu sih. Iya. Nah kan tuh tadi kan kayak ada transisi bahasa ya. Iya. Nah kalau genre sendiri apakah lu dari awal emang genre lu udah seperti sekarang ini? Karena yang gue denger di rilisan terbaru lu dan beberapa rilisan sebelum itu similar. Maksudnya ada satu nuansa yang sama. Iya. Gitu. Nah kalau lu gimana nih? Apakah? Mungkin gue masih garis besarnya masih R&B. Coba emang banyak tempat gue eksplorasi karena menurut gue kayak ya sebagai musisi yang nge-produce sendiri tuh akan selalu ada hal-hal yang pengen lo kayak coba gitu kan. Yeah. Di awal-awal tuh gue emang base-nya gue sendiri tuh keys banget gitu, keyboard banget gitu. Terus di 2022 itu waktu gue lagi buat konten-konten itu gue lagi belajar main gitar. Jadi makanya mulailah kayak produksian gue tuh berubah ke arah yang gitar heavy gitu. Kita sampai tuh sekarang. dulu berapa kali ada nge-repost juga Rom kalau gak salah. Iya, gue inget. So, kalau gak salah lu bikin video yang kamera di sini bukan sih? Iya ada ada yang kayak gitu. Yang kelihatan gini-gini gitu taruh di sini gitu. Gue sering gunain pakai kamera fish eye gitu. Iya. Jadi gue ada beberapa yang kayak gitu-gitu sih. Gue emang gue banyak pakai hashtag Indomusikgram juga dari dulu. sebagai musisi ya kan supporting ini juga maksudnya komunitas yang kayak waktu itu emang sering banget gue liatin juga tuh ya emang Indomusikgram juga. Jadi kayak emang sering, awalnya gue emang konten heavy banget. Emang gue masuk ke dunia musik ini gak yang tiba-tiba langsung bikin single gitu. Enggak sih, emang gue. Pengen tahu dong itu apa, kan banyak banget nih orang yang mungkin nyaman banget nih jadi content creator gitu kan. Terus sampai-sampai dia lupa gak bikin single gitu. Nah lu apa nih yang bikin lu bikin lagu kali gue ya gitu. Ada dorongan dari siapa gitu? Kalau di awal sih emang gue merasa butuh bikin cover, butuh bikin berbagai macam konten itu menurut gue untuk ngedapetin mata orang banyak lah di sosial media gitu. Tapi pada akhirnya begitu lo sadar kayak ada sesuatu yang pengen lo share, ada sesuatu cerita atau story yang pengen lo share ke orang banyak juga, akhirnya gue ngerasa emang ada kewajiban dari diri gue sendiri buat kayak gue harus nge-share sesuatu yang itu punya gue. Tapi semua itu yang di awal menurut gue itu bukan sesuatu yang sia-sia, itu semua kayak apa ya, kayak jembatan buat gue ngasih tahu ada gue lo di sini gitu. Tapi yang ngebuat lo beda itu juga dari konten-konten itu, dari konten-konten yang kayak gue suka buat yang tadi gue bilang kayak what if this song itu gue yang produce gitu.
Jadi kayak banyak hal-hal yang emang gue pengen ngenalin dulu gue tuh kayak gimana lewat karya orang lain. Tapi nanti pada akhirnya orang jadi beralih ke yang beneran musik gue. Nggak gampang tapi Rom mau kayak gitu. Itu kan kayak siapa tuh? Charlie Puth. Kayak gitu juga. Kayak gitu betul. Itu mesti ada background produksi. Benar. Belajar otodidak atau gue otodidak sih sebenarnya. Semua. Banyak hal yang gue dapetnya emang dari kalau performing dan kayak main-main musiknya dari sehari-hari. Terus kalau belajar soal DAW dan produksian sih banyaknya dari video-video aja sih, video-video YouTube, video-video TikTok atau Instagram gitu. Kalau komposisi lagu nih harus ada ininya. Nah itu tuh dari mana? Komposisi. Dengerin banyak lagu dan ya gue lumayan awal gue menulis itu udah dari 2012, 2011 sih sebenarnya. Waktu masih SMA gitu-gitu kan, iseng-iseng sama teman-teman. Udah ada sih background itu. Cuman emang itu pada akhirnya keasah karena sering produksi aja sih gitu. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman nanti kayak dengerin lagu-lagu gue dari awal sampai sekarang kelihatan banget sih kayak perubahannya kayak makin lama makin ya at least lebih proper lah gitu. Kalau di awal-awal mungkin kalau teman-teman denger karya-karya gue kayak masih kurang nih produksiannya atau cara penulisannya kok. Soalnya produksi semua sendiri ya, nggak ada. Kalau yang sekarang akhirnya udah mulai semenjak yang di Arseri gue punya partneran satu yang di musiknya sendiri gitu. Tapi kalau dulu sih sendiri sih semua. Oh, maksudnya di Arseri aja atau sempet kayak commission produksi juga sama produser-produser di commission produksi baru ini lagu yang mau gue rilis. Tapi gue ini baru pertama kali juga gue akhirnya commission orang buat. Sama siapa tuh? Iya, sama Mas Randy Pandugo. Oh Randy Pandugo, ya. Pertama kali ini pertama kali gue gak, maksudnya gue terlibat di dalam productionnya cuman tapi gue memberikan kebebasan buat dia menginterpretasikan lagu yang gue tulis untuk dia kayak elevating gitu. Berarti sebentar tahan dulu. Berarti lu bawa demo yang udah jadi. Demo yang udah jadi, cuman waktu itu gue itu pengen dapetin retro vibes, vintage tinggi di dalam production yang menurut gue kok gak bisa dapetin itu gitu. Terus gue akhirnya mikir dan mulai kayak nyari-nyari referensi orang-orang gitu. Gue ngobrol juga sama beliau kebetulan kayak beberapa kali ketemu terus gue kayak nanya-nanya soal kayak ini bunyi drum biar kayak lebih dapetin bunyi drum yang kayak lu tuh kayak gimana sih? Dia udah ngasih tahu, dia udah ngasih tahu VST-nya, gue udah nyoba-nyoba juga gitu. Tapi kayak masih belum dapet ya. Emang kayaknya tuh taste juga soalnya kan bunyi-bunyi gitar gitu. Terus ya udah akhirnya gue satu kesempatan ketemu lagi kalau nggak salah di lapangan padel ya. Lagi kompetisi nih kebetulan. Lagi pakpok. Lagi pakpok. Iya kan, terus kita lagi istirahat terus gue nanya, Mas mau bantuin gue nggak gitu, lo mau denger gak nih ada satu lagu nih, gue keluarin HP terus gue perdengarkan ke dia. Terus ya udah dia bilang boleh nih, mau keluar kapan gitu. Terus gue bilang sebulan lagi. Jadi baru ketemu bulan lalu. Oh iya. Iya project Candi seperti biasa kan, musisi emang sering begitu ya. Dia sendiri tapi emang udah bilang ya nih emang banyak orang nih gini nih datang ke gua super last minute, emang otak-otak musisi semuanya kayak begini ya gitu. Terus tapi dia dengan hati yang terbuka dan telinga yang terbuka juga, dia mau mendengarkan keluh kesah dan apa yang gua inginkan dan akhirnya bisa sih tercapai yang gue inginkan akhirnya. Gitu Adian. Nah itu yang pengen gue tanyain tuh, itu bang yang pengen gue tanyain. Karena kan berat loh, maksudnya udah bertahun-tahun berkarya dengan keidealismenya sendiri gitu. Keidealismenya sendiri gitu. Terus tiba-tiba di satu project ini tuh pengen ada campur tangan orang gitu. Itu pertimbangannya berat itu. Lumayan sih, itu. Karena sebenarnya bukan soal bagus jeleknya, tapi lebih ke gue nggak bisa in control dan ini gue harus ngelepas kayak keegoan gue atau kearoganan gue untuk kayak gue pengen ngerjain semua gitu, untuk percaya ke orang lain di tim untuk ya udah ini emang harus didelegasiin. Kalau misalnya lo mau tumbuh lebih besar emang banyak hal yang akhirnya lo harus dengan hati yang terbuka lo berikan ke orang lain tanggung jawab itu gitu. Lo harus ingat juga itu terjadi di tahun kalau hitung dari awal karir 2019 ya? 2018 lagu pertama. 7 tahun. 7 tahun. Iya 7 tahun. 7 tahun baru memutuskan untuk mau commission ya. Iya akhirnya mau deh. Gitu. Iya. Tapi sebelum akhirnya memutuskan sama Randy sempet gak kayak window shopping, ngobrol-ngobrol sama produser lain atau? Kalau ngobrol-ngobrol udah beberapa kali kayak
nanya-nanya juga beberapa musisi lain juga. Dan emang gue ngikutin banget kalau misalnya, karena cita-cita gue sebenarnya menjadi produser. Iya. Gue senang juga perform, tapi gue pada akhirnya gue kalau long game-nya sebenarnya gue pengen banget jadi produser at some point. Anda ini ya, Anda mudah letih secara sosial gak? Lumayan lagi. I know it bro. I know it. Iya, gue kayak kalau misalnya ngisi tenaga tuh gue misalnya ketemu orang 2 jam, ngisi tenaganya 5 jam, 6 jam sendirian gitu. Paham. Soalnya kok mau apa ya, artis datang mau promo tapi cerita pengen jadi produser nih, berarti ada ini nih. Itu namanya ini Rom, introspeksi. Introvert. Introspeksi juga sih. Itu interlude. Iya. Gue kalau ini gue INFP emang gue. Oh, MBTI gue. Iya. Berarti emang lumayan nyaman di rumah. Iya, gue suka banget kalau misalnya di Jerman tuh kayak ya gue sehari-hari kegiatan gue setelah istri gue berangkat kerja, gue di rumah aja 7 jam ngulik-ngulik DAW sampai dia pulang tiba-tiba nggak sadar gitu. Terus ya udah masak dan lain-lain. Iya. Tapi sekarang memang a little bit about your personal life. Lunya di Indo. Lagi LDM-an kebetulan. Jadi emang setiap tahun semenjak tahun 2022 itu yang karena PS I Love You, gue akhirnya ada tour pertama di tahun 2022. Itu gue sebulanan lah itu di Indonesia. Tahun depannya 2023 gue jadi lebih lama lagi, extend jadi 3 bulan. Tahun lalu itu gue 5 bulan. Tahun ini udah hampir 7 bulan. Gitu. Oh berarti 7 bulan di sini. 5 bulan di Jerman. 5 bulan di Jerman. Gue baru ke Indonesia tahun ini di awal Mei. Berarti ini sampai akhir tahun di Indonesia. Sampai akhir tahun di Indonesia, ntar pulang dulu gitu. Oke, tapi keluarga negara masih? Indonesia, masih paspor hijau. Oh masih. Sabar ya. Kirain udah berubah. Enggak. Kirain udah ini. Tapi masih Batak? Masih dong. Oh masih. Kalau itu tidak bisa dipilih kali itu. Itu udah kelihatan dari jawline-nya. Iya itu, rahang Bataknya masih ada bro. Miwing Batak. Miwing anjir. Tapi selama lu sampai sekarang ini pernah ada ini gak sih titik kayak gue pengen riset cara bermusik deh gitu. Ada gak sih poin itu? Poin kalau riset banget enggak sih, lebih ke gue pengen expand aja sih horizon musik gue. Kayak yang di tahun 2022 itu gue kayak mencoba belajar gitar, itu kayak ngebuka pintu baru lagi kayak musik yang ke arah sana, yang gue baru menyadari bahwa ternyata vokal gue cocok untuk gitar ya gitu. Dan akhirnya gue lebih dengerin juga musik-musik yang heavy influence instrumen gitar gitu. Lu gue sempat lihat juga lu ada collab tadi Selamat Hari Raya. Nah itu, sama Arseri. Itu sama musik. All artist? All artist dari Arseri memang. Jadi kita ada Amira Karin, ada De Abdil, sama ada Remy namanya. Kita berlima gitu. Remy duo soalnya, terus kita solo. Iya. Kalau itu cuma project manajemen aja ya? Iya project, emang kita setiap tahun ada lagu lebaran lah gitu. Tapi part lu bahasa Inggris di lagu itu? Enggak? Enggak. Tetap Indonesia. Kirain. Tergantung. Agak aneh juga ya di tengah-tengah cuma 1 orang lagi. Kirain gitu kan. Oke. Yang Safe Space ini Safe Space nih ya? Bahasa Inggris juga? Bahasa Inggris juga. Oke. Iya. Ya kita udah dengerin lagu ini tadi. Oh ya, gimana kemarin juga kita udah dengerin. Lagunya lu banget. Oh gitu ya? Iya lagunya lu banget. Yeah, Jadi kita bisa tahu ini tuh lagu seorang Paul Partohap dari intro lah malah. Dari intro gitu. Nah kita pengen nanya nih sebenarnya nih. Iya. Kan liriknya banyak yang pakai kata instead of ya. Iya benar. Nah itu sengaja emang lagunya kayak percakapan apa kayak gimana? Iya jadi di waktu gue nulis itu gue dari notes gue. Jadi gue suka nulis. Jadi nggak semua berasal dari kayak gue udah nulis langsung bentuknya lirik gitu. Ada yang gue nulis notes doang kayak ini gue lagi ngomongin kayak
instead of apa, gue apa gitu. Jadi kayak ada notes-notes yang kayak gitulah. Terus temen gue ngelihat itu, terus kayak ini kayaknya lucu deh kalau misalnya ini dijadiin listrik lagi. Dijadiin lirik gitu. Oke. Pikachu dong. Susah nih bolak-balik bahasa Inggris Indonesia ya. Asik. Bercanda. Iya gitu, jadi kayak instead of all the noise, I choose your love, I hear your voice gitu. Gue ngedengerin semua keberisikan ini, gue cukup ngelihat lo aja, gue dengerin apa kata lo gitu. Oh, itu real story, true story itu? Iya true story. True story ya? Karena biasanya kalau gue gak ngikutin kata istri gue ada aja kesialan. Ya tapi lagu-lagu lu tuh banyak yang terinspirasi memang dari istri lu ya? Gue kayak udah, awalnya tuh kayak 2022 itu gue disebut kayak ketuanya bucin gitu. Di situ gue kayak bucin tuh kan kadang-kadang ada konotasi negatif di situ karena lo jadinya tuh nggak berpikir rasional karena dengan cinta lo karena lu udah terlalu cinta lu jadinya nggak objektif lagi. Tapi menurut gue akhirnya gue kayak menekuni itu dan akhirnya gue tahu caranya tetap bucin tapi tetap positif gitu. Dengan cara ya lu tetap pakai hati lo, tapi ternyata logika gue datangnya banyak dari istri gue dan hal-hal yang berurusan dengan logika ini gue nggak punya ternyata. Tapi karena gue punya pasangan yang tepat, gue dengerin dia. Ya udah akhirnya dapat semuanya gitu. Gitu Rom, deep ini. Tapi nilai plusnya juga momen-momen Bang Paul bersama istri itu jadi materi promo di sosial media. Memang zaman now itu memang kita sulit membuat ini ya shoulder content bahasa zaman now ya. Bener, karena gue juga emang dari awal ya istri gue juga ngevlog gitu kan. Dan gue emang editor awalnya. Jadi gue emang udah jiwa gue tuh semudah itu ngeluarin kamera dan langsung nge-record video dan momen-momen gitu. Dan buat gue itu jadinya dan ini gue gak menyalahkan teman-teman musisi yang gak mau nge-share kehidupan personal mereka ya. Cuman kalau di gue ngerasa kayak wah, story yang gue tulis ini ternyata nyambung juga dengan kehidupan gue sehari-hari. Jadi kenapa gak gue abadikan itu dan gue gunakan itu untuk juga jadi teman-teman yang buat menikmati karya itu jadi punya bayangan kayak gimana sih cinta yang gue maksud gitu. Gimana sih gue kayak terkesima sama cantiknya istri gue tuh kayak gimana sih kalau in real life gitu. Gimana sih kalau misalnya lu ngelihat istri lu tuh bangga sama karya lu terus dia pamerin itu sama orang lain terus muka lu kayak gimana. Kayak gitu, kayak gue merasa ini semua sih emang kalau misalnya bisa divisualisasikan ya divisualisasikan aja gitu. Jadi orang punya apa ibaratnya ini jadi kayak movie. Dan musik gue tuh cuma jadi OST-nya aja gitu. Wih gitu dong. Jadi konten-konten itu jujur semua Bang. Iya. Sosial media itu jujur semua. Itu apa namanya key takeaway-nya adalah menjadikan hidup itu sebagai sebuah karya seni di mana lagu itu hanya sebuah soundtrack. Yes. Luar biasa ini mantap. Gak bakal ada konflik ini Bang, gak bakal ada konflik. Kamu kok gak pernah upload video sama aku sih? Upload lagu-lagu terus, ini gak ada. Karena upload lagu sama kamu kok gak post sih foto kita berdua gitu. Udah, sekalian marketing. Tapi lagu Safe Space ini yang nulis siapa? Yang nulis sendiri? Yang gue akhirnya jadi bertiga sih. Ini gue showing notes gue itu terus ke teman-teman gue terus mereka bantu ngerangkai menjadi kayak satu kesatuan lirik dan gitu. Yang gue lihat di Spotify lu kan beberapa lagu lu yang masuk top 10 deh. Top 10 itu kan semua kayak yang nulis lagunya lu sendiri gitu ya. Nah kenapa akhirnya ada ngajak temen? Iya nih udah lu delegasi produksi ke gue mulai itu tadi sih kayak emang mulai gue ngerasa mulai harus mendelegasikan itu apa karya-karya tuh mulai kalau ingin lebih tumbuh lagi, ingin lebih dewasa lagi gue harus melibatkan lebih banyak orang aja sih gue mikirnya. Dan akhirnya di 2 lagu terakhir nih di Safe Space dan lagu yang bakal rilis hari Rabu nanti ya tanggal berapa tuh ya 19 itu emang 2 lagu yang ditulis bareng-bareng sama teman-teman Arseri gitu. Biasanya emang gue sendiri aja dan emang datangnya dari cerita gue sih walaupun nih ditulis bareng-bareng tapi emang notes terus kayak cerita-cerita dan feeling yang emang gue share ke mereka juga. Jadi kita workshopnya bareng-bareng kayak gitu. Untuk membuka ini Bang apa lahan pekerjaan juga. Menjadi entrepreneur ya. Paul ini sudah bisa talk show di Idea Fest. Sudah bisa talk show di ini apa namanya acara-acara ya. Musicon. Jadi untuk apa
mendelegasikan karya kamu untuk menjadi apa ya, bahasa keren ya Rom, membuat karya, mengelevasikan karya untuk ini lewat mendelegasikan karya. Gile. Elevasi through the delegation. Elevation through delegation. Terus foto lu pakai jas gini. Agak miring dikit lah. Iya agak miring dikit. Terus belakangnya ada gelar. Terus di bawahnya ditulis German Indo Content Creator. Anjay. And musician. Iya, terus ada sedikit apa namanya bendera Jerman gitu. Kemana-mana ini aduh. Iya nih. Ya tapi ini gue bisa bilang ini bold move ya. Karena untuk mengikis ego itu gak gampang. Dan tendensi untuk kita bisa menyalahkan keputusan karena misalnya nanti outcome-nya tidak sesuai harapan itu tinggi. Iya. Jadi gue yakin udah cukup aware terhadap hal-hal itu berarti. Ya, dan ini juga pernah terjadi di gue BTW kalau gue boleh share, kayak ada lagu yang emang kita ngerjainnya bareng yang tapi tetap kayak ya I would say kayak 50%-nya gue tapi 50% gue delegasiin ke orang. Tapi ini gue ngerasa karena 50% itu gue masih gue banget gitu. Dan waktu musik ini tuh atau lagu ini gak sekena itu di ekspektasi gue gitu, nilai let's say kayak pendengarnya lah gak sebanyak kayak yang lain. Jadi gue langsung kayak lumayan kayak ya jadi kayak apa ya, bukan membenci tapi kayak kok gini doang sih gitu. Tapi gue waktu ngomong itu gue ngomong di depan teman-teman gue ini dan mereka merasakan banget kecewanya gitu karena gue juga terlibat loh di sini, kok lo nggak proud sama itu sih. Padahal maksud gue tuh gue bukan soal gue proud atau enggak, tapi kayak gue merasa gue ada tanggung jawab untuk dapat certain numbers nih, tapi kayak nggak bisa fulfilled. Gue jadi ada kayak kekecewaan diri gue, tapi gue bukannya nggak suka sama karya ini, gue lebih ke nggak ini aja sih, gue kecewa aja, gue nggak bisa mencapai, nggak KPI itu. Rom. Tapi di situ gue kayak waktu mendengar mereka kayak kok lo kayak gitu sih, mestinya kayak nggak bangga sama itu gitu, kayak ada kesedihan juga. Nah itu gue jadi kayak ini introspeksi diri lagi kayak wah gue emang harus lebih aware lagi dan lebih sadar lagi bahwa gue ada di level dimana orang-orang ini udah terlibat di project gue dan mereka ada proud juga di situ gitu, dan gue harus menghormati dan respect itu gitu. Iya, karena emang susah juga transisinya dari yang dulu sendiri, mungkin terus tiba-tiba dibantu orang gitu, jadi mungkin ya adalah momen-momen kayak gitu ya. Iya, waktu sendiri tuh gue sering banget kayak ngambek sama diri gue sendiri kayak aduh kenapa sih orang-orang gak suka lagu yang ini misalnya gitu. Iya. Tapi kan kalau sekarang lo harus mikir lagi kayak orang-orang yang terlibat di situ, kalau misalnya lo ngomong kayak gitu lo harus mikir 2 kali sih gitu soal perasaan mereka juga. Iya. Betul. Memang yang paling sulit di kita itu adalah menjaga kata-kata ya. Yes. Menjaga kalimat. Sudah berapa banyak orang yang karirnya hancur karena salah ngomong di podcast. Betul. Salah ngomong di podcast, karirnya hancur. Betul. Bukan 1-2 kali. Tapi dari tadi aman sih Rom. Tapi ya editor juga sih sebenarnya. Editor. Editornya kenapa gak lolosin? Iya editor ngelolosin dan clipper. Biar potongan ngomong terus di dikasih lagu gitu kan. Itu zaman sekarang itu gampang banget bro. Tapi aman dari tadi sih level amannya masih 80% ya. Aman. Masih aman. Mantap. Seperti safe space lah gitu, masih aman. Masih aman. Kita lanjut ngebahas nih soal orkes nih. Wah ini ya di ending lagu katanya ada, ini kita dengar tadi ada orkestra ya. Kebetulan emang gue suka banget sama transisi yang kayak lu tuh bisa move ke space lain gitu, kayak lagunya tuh kan cepat yang kayak bener-bener itu tuh buat nemenin gue lari sebenarnya. Gue suka lari nih setahunan terakhir, terus kayak makanya 2 lagu terakhir gue itu BPM-nya cukup cepet karena gue kalau ngelihat karya-karya gue nih nggak ada yang bisa gue pakai buat lari, soalnya pelan-pelan banget nih. Terus akhirnya gue buat lagu cepet. Dia mau nyari lagu buat lari, dia bikin. Daripada nyari lagu orang ya kan, mendingan bikin. Enggak, gue denger juga lagu orang. Iya. Jadi suka lari, akhirnya bikin lagu buat lari. Nah akhirnya kita ketemu nih, judul thumbnail YouTube-nya. Paul Partohap _2. Suka lari, akhirnya bikin lagu buat lari. Dan bikin lagunya bukan dari tema dulu, dari tempo. Dari BPM dulu kan. BPM. Sambil lari.
gitu kan nyari. Oh segini oke jadi. Dia kayaknya udah kalau udah setahunan berarti larinya udah bener nih. Udah bener ya. Temponya bagus ya. Temponya apa? Ada naik turunnya Rom. Oh iya betul. Pace. Ada pace-nya. Pace-nya bagus sudah. Bisa. Iya gimana Iya jadi awalnya emang kayak gue pengen ada space yang berbeda dari bagian depannya. Kebetulan emang partner gue produksi ini dia tuh suka nge-compose orkes juga gitu. Emang dia base-nya di sana terus ya udah dia gue minta tolong buatin dong yang kayak gitu belakangnya yang kayak gimana. Oh yang kayak lu masuk ke space di mana tuh orkestra terus kayak agak-agak tetap ada agak quirky gitu, tetap ada keanehan-keanehan yang masuk ke dalam kunci-kunci augmented yang pelan-pelan naik gitu. Terus lo ya udah lo masukin deh, gue kasih kebebasan buat lo di situ. Abis itu gue cuma denger hasil akhirnya aja terus wah keren nih ya udah. Kasih kebebasan. Bungkus gitu. Ini udah entrepreneur lagi. Dimana apa? Hindari micromanage. Yeah. Jadi kayak, wah tapi bener banget sih. Jadi kayak kalau lu masukin ke apa talking point ya. Point. Presentasinya ya. Iya presentasi decknya. Poin berikutnya hindari micromanage. Hindari micromanage. Tapi bener. Lu gak se-micromanage itu? Gue kalau di garis besar gitu, misalnya gue yang penting dia udah tahu benang merah yang gue pengenin gitu. Dan emang di lagu yang sebelum ini di Vitamin You juga banyak strings di situ dan emang itu gue suka sama itu dan gue juga ngasih referensi yang ya udah yang kayak gitu aja gitu di space itu. Ini produsernya kalau nggak salah yang pernah ketemu juga kita bang. Benar waktu itu dia ikut juga di games itu. Yang pakai hijab ya? Benar. Iya pakai hijab. Dia emang heavy di string sih. Nih mukanya nih. Tuh kan. Sialan. Namanya Nana. Iya. Lu kira sih di mukanya terus gue lihat gitu siapa gitu. Lu belaga-belaga lihat aja. Oke, gue ulang lagi gimana ya? gini. Yang ini nih kan. Ya, coba. Jadi Nana yang waktu itu nih. Nah. Oh iya. Ingat Bang. Bener ingat. Iya. Yang ini. Banyak kan harus diedit itu. Bentar, yang mana anjir? Yang mana? Pokoknya di Singapura ketemu kita. Iya dia di Singapura juga. Dia biasanya. Oh di Singapura. Ya gue gak tahu lu tadi belum jelasin. Oh iya benar. Iya salah gue. Enggak tapi tadi gue juga bilang dia datang ke yang games apa tuh? Bahkan IM Games dia juga iya, ikut. main IM Games nyala main waktu itu. Benar. Nih videonya. Tuh yang waktu itu. Ini akan sangat tolol kalau editor tidak memasukkan apa-apa. Kalau enggak sih. Kalau editor tidak memasukkan apa-apa, ini adegan akan sangat bodoh. Oke, gak apa-apa kita lanjut. Tapi berarti gue penasaran sama si bagian micromanage sih. Maksudnya umumnya tuh musisi atau songwriter atau ya creator lah ya. Lu nungguin di sebelahnya. Mantau sampai mana gitu. Karena lu mau make sure sampai satu note pun gak boleh ada yang miss. Tapi kalau lu nunggu sampai selesai. Gue nunggu sampai dia ngasih draft aja sih. Gue gak nungguin. Kayak karena gue juga gitu soalnya orang yang gak bisa kalau misalnya ditungguin. Gue biasanya malah ada tekanan dan pressure gitu. Yeah. Jadi gue memberikan dia space yang ya udah lu kerjain dulu aja. Sampai lu udah oke di lu. Terus gue coba dengerin. Dan biasanya sih gak pernah miss ya gitu karena gue udah ada kepercayaan itu gitu. Kirain sampai save space final. Enggak. Karena biasanya gue juga setelah itu gue kayak masih dengerin lagi kayak gue pengen nambah ini deh gitu. Jadi kayak masih ada BM-an gue yang kayak gue pengen juga gitu. Cuman biasanya untuk certain part kayak hubungannya dengan orkestra, hubungannya dengan bunyi-bunyian strings yang gue sendiri sebenarnya nggak terlalu fasih, akhirnya gue serahkan juga sih gitu. Oh jadi tuh bisa bikin orkestra ternyata ya, yang kemarin kesini itu. Nah kan sekarang banyak banget nih film yang diadaptasi dari lagu. Oke. Kayak Kukira Kau Rumah. Gitu iya. Nah kalau Safe Space ini jadi film gitu. Waduh. Lu kebayang film apa nih? Yang main siapa? Yang garis merahnya tuh, benang merahnya tuh gimana filmnya tuh? Filmnya yang pasti kayak hubungan dua orang yang udah cukup dewasa kali ya gitu. Terus
mungkin umurnya udah yang kayak 30-an akhir gitu. Kayak dia nih masing-masing udah punya kehidupan mereka dan mereka udah pacaran udah sama pasangan yang berbeda-beda gitu. Terus kayak mereka udah capek gitu di umur-umur yang udah lelah yang kayak gue pengen settle down deh gitu. Terus mereka kebetulan lagi liburan gitu kan. Liburan ke tempat liburan. Terus nih 2 orang yang gak pernah kenalan sebelumnya. Tapi kebetulan mereka dari kota yang sama gitu. Kalau metropolitan mungkin dari Jakarta kali ya. Kalau ini film Indonesia. Kalau film internasional mungkin dua-duanya dari New York. Terus lagi liburan ke South America gitu. Terus mereka lagi mencari peace gitu. Atau lagi ke Bali lah gitu. Lagi ya kan lagi pengen terus liburan. Pakai baju Hawaii, ininya kebuka setengah. Terus celana pendek ya kan. Enggak cowok, gue lagi ngomong cowok. Aman. Oh, cowok V-neck. Yang bukan V-neck, maksudnya kemeja. Baju Hawaii gitu. Oh, kemeja. Yang kebuka Zac Efron style gitu loh. Kayak gitu. Celana pendek, terus minum apa yang nanas minuman. Jangan nanas juga. Jangan ya. Jeruk. Minuman tropikal gitu kan, sup terus kayak. kayak. Kelapa jeruk. Oh iya. Kelapa jeruk. Terus Kelapa jeruk. tiba-tiba dateng dia kan. Aku juga mau minum 1. Terus aku ngelirik gitu. Kamu dari mana? Yes, benar. Gitu kayak kan. gitu. Lu bisa lo jadi asisten produser lu. Bisa, kenapa jabatannya asisten produser ya? Kenapa gak AP gitu loh kayak script writer gitu. Maksudnya kan, maksudnya Iya loh, ini. celotehan dia. Kenapa asisten produser? Maksudnya produsernya kan sutradara semua produsernya Bang Paul gitu yang. Bisa aja gitu. lu goceknya lu. Iya. Terus mereka kayak mau lebih serius gitu. Terus kan nih orangnya dua-duanya dulu kebetulan dia tuh punya pasangan yang kurang banget. Yang mereka jadi punya trauma sama pasangan masing-masing. Kayak selalu kayak yang cewek nih mantan cowoknya selalu ngatur-ngatur. Lu tuh pakai baju kayak gini, lu pakai ini. Kenapa sih gitu. Terus yang cowoknya juga sama, gak pernah dipercaya sama mantan-mantannya. Karena dia terlalu tampan mukanya. Dikira kalau misalnya deket sama kolega ceweknya dikira dia mau selingkuh gitu-gitu. Padahal dia emang tulus aja. Padahal emang tulus mau deket. Jangan. Gue ngerusak. Akhirnya cerita jadi drama Cina aja. Aduh. Lu tau gak sih drama Cina yang sekarang namanya plot twist? Tahu gua. Ada aja plot twistnya. Terus tahu-tahu anak bos gitu kan. Cuci mobil. Tiba-tiba datang anak bos. CEO ya kan. Ya tapi kebayang banget sih. Maksudnya. Gitu. Jadi punya trauma masing-masing. Terus tiba-tiba ketemu sama orang yang baik banget ternyata. Jadi kayak lu merasa, gue ternyata worth ya disayangin seperti ini gitu. Yeah. Nah ini kita lagu baru nih. Oke. 404 ya. Iya bener. 404 Home Not Found nih ala-ala anak IT banget nih bener. Gue suka banget judul lagu tuh kayak ngebuat lu wondering lagu tentang apa sih gitu. Iya. Emang gue akhirnya mendapatkan ide ini dari ya itu server not found gitu. Iya. Terus kayak pengen mengkonekkan ini dengan lagu yang emang hubungannya soal ada LDR di situ, ada kerinduan, ada missing someone gitu. Dan jadilah judulnya seperti itu, 404 Home Not Found. Tapi gue udah denger lagunya nih fullnya. Gimana? Kan ceritanya udah tayang lagunya. Oh iya benar. Iya. Gue udah denger full. Gue udah denger fullnya nih. Oh iya ceritanya ini udah tayang. Oh iya benar. Oh iya. Kita langsung nih. Iya. And action. Lagunya asik banget. Lagunya asik banget. Gila. Gue denger lagu. Nah, cuman ada yang unik nih sebenarnya nih. Gimana? Bawa tema rumah tapi bukan di dalam rumah gitu. Benar gak sih? Benar. Nah itu maksudnya apa tuh maksudnya? Saya yang pemikiran pendek ini tidak bisa. Enggak, emang gue kayak mencoba mengkonekkan antara rumah, pengertian rumah itu adalah home itu tuh someone gitu. Jadi kayak lu, ini gue sebenarnya inspirasinya itu dari hubungan gue sekarang yang lagi LDM-an ini. Gue merasa kayak emang kemanapun gue melangkah, ya rumah gue tuh gue setiap mikirin rumah gue ya di mana ada istri gue gitu, di mana ada pasangan gue gitu. Dan waktu gue mencoba mau mentranslasikan ini ke lirik, temen gue juga yang kebetulan membantu gue di project ini, dia juga mikirnya soal, iya nih gue malah kebayangnya soal gue pulang terus gue udah gak bisa ketemu lagi sama bokap gue. Jadi dia punya inspirasi yang berbeda lagi sama gue gitu, tapi kita sama-sama punya deskripsi yang sama soal rumah tuh emang ada seseorang yang kita identifikasikan sebagai rumah kita gitu. Tapi ini lagu sedih nih atau lagu sedih sih bisa kalau gue tuh mencoba dengerin demo biasanya. Jadi gue kerjain demo terus gue bounce, gue masukin HP, terus gue
bawa mobil terus gue dengerin lagu itu lagi. Terus yang gue dapat emang gue pengen nyanyi lagu itu waktu lagi hujan, lagi macet, terus nangis gitu. Jadi gue suka ngetes juga kayak ini feeling yang gue pengen orang dapetin dari sini tuh apa sih? Ya itu gue pengen mereka waktu mereka ngebayangin orang yang mereka anggap rumah ini terus mereka gak bisa ngelihat orang ini lagi gitu. Itu perasaan yang gue pengen mereka dapetin gitu. Makanya judulnya Home Not Found ya. Tapi gitu. Gimana lu anjir kok kesetrum dikit sialan. Gimana lu mendapatkan feeling itu ketika barusan lu bilang rumah itu tuh istri lu gitu. Tapi kan lu oke, LDM lah tapi bukannya tidak ada gitu. Gue mencoba ngebayangin sih akhirnya. Visioner kayak ke depan ya, mikir ke depan ya. Jangan visioner dong. Jangan. Membayangkan. Membayangkan aja kalau aja. visioner. Gak kenyataan, bukan kenyataan. Bukan kenyataan, maksudnya. Editor tolong, editor. Oke, action. Oh iya. Gimana maksudnya lu ngebayangin kalau lu pulang. Iya, gue gak bisa ketemu orang yang gue sayang tuh rasanya kayak gimana ya gitu. Oke. Kayak lu udah missing banget nih. Lu udah menghabiskan waktu bareng-bareng dia. Lu sering banget spend waktu sama dia. Terus ada momen dimana lu gak bisa ketemu lagi sama dia. Kayak gimana ya rasanya kayak gitu. Oke. Kayak gitu. Aduh, sakit ya. Tapi pada akhirnya juga gue pengen mereka tetap dapet kebahagiaan at the end juga ya. Bukan full kesedihan. Makanya statement yang pengen gue kasih di akhir tuh, if you're not there, I won't be there gitu. Tapi kalau misalnya lo ada di sana, gue juga pengen bareng sama-sama lo gitu. Makanya selama orang ini masih ada, gue pengen spend as much time, as much as energy buat orang terkasih ini gitu. Wah, dalam juga ya. Oke, dalam. Ngerjainnya remote atau bareng-bareng sih? Bareng-bareng. Oh, bareng-bareng. Ini kan gue lagi di Indonesia, jadi gue emang mau as much as time yang gue bisa tuh ketemu sama orang tuh langsung gitu. Oh jadi yang tadi lu ceritain yang sama Reddy tuh ini bukan yang Safe Space. Bukan, ya? Safe Space itu gue sendiri sama Nana yang ngerjain part orkestranya. Terus kalau ini emang gue datang ke studionya Mas Randy, terus kita. Ini yang tadi lu cerita yang kasih dengar waktu padel itu. Betul. Gila, tapi berapa lama ngerjain Mas Randy Pandugo ini berhasil? Bentar, itu pertanyaannya lebih tepatnya gini. Kenapa harus buru-buru 1 bulan? Iya itu pentok. Karena gue emang udah lama nyimpen lagu ini gitu. Dan gue emang pengen rilis di akhir tahun karena gue pengen gue pengen lagu ini tuh jadi kayak bukan menggantikan anthem holiday juga, cuman emang pengen kayak deket-deket sama momen dimana lo lagi bareng-bareng orang-orang terkasih lo, terus lo dengerin lagu ini, terus lo ngebayangin nih orang-orang yang gue cintai ini kalau misalnya gue gak bisa bareng sama mereka gimana ya kayak gitu. Emang gue pengen rilis di waktu-waktu seperti ini, terus akhirnya waktu itu gue ya agak lama sih gue contemplating juga mikir siapa yang bisa ya gitu, tapi gue ended up milih Mas Randy sih. Dan gitu. secara tanggal 19 November itu ada something special kah? Enggak juga sih. Sebenarnya ini gue lebih tepatnya gue selalu memilih rilis lagu hari Rabu aja sih. Rabu ya, iya Rabu. Oh selalu. Kenapa gitu? Karena hari jadian ya? Ada dikasih tahu ini sama. balik lagi ke superstitiousan gue. Jadi lagu pertama yang pertama yang hit itu di hari Rabu. Iya, simply karena itu. Sementara bukan kejawen, gak ada hubungan sama kejawen. Kirain kan gue ada kayak kamu hari baiknya hari Rabu. Batak bang. Ya kan gak apa-apa. Bukan kejawen. Kan udah lama di ini. Jakarta ya? Jawa, namanya aja kejawen. Jawen. Gimana sih kamu? Salah. Ya coba gue ada itulah ke superstitiousan gue adalah gue kalau rilis lagu harus hari Rabu gitu. Oke, apa sih coba harus hari Rabu lu harus itu Inggris. Terus tadi ini apa? Mandi kembang. Kalau enggak yang tadi dia udah bahas. Apa tuh? Kalau nggak dengerin bininya pasti sial aja. Iya kan, benar. Berarti harus sesuai dengan apa kata bini. Benar, betul. Iya. Biasanya dia juga emang jadi produser, saya eksekutif produser. Jadi gue pendengarkan pertama. Menurut kamu ini lagu kena atau enggak? Karena kuping dia kuping pasar banget. Jadi gue emang punya. Is that a good thing or a bad thing? That's a good thing karena menurut gue terlalu sisi seniman gue kadang-kadang memakan banyak. Ya itu jadi sisi kearoganan gue juga sih. Itu ngebuat gue jadi lebih. Bukannya gue mau ngikutin pasar tapi gue emang jadi lebih terbuka soal musik ini kan pada akhirnya it's all about the business juga yang emang lu pengen musik lo dinikmati banyak orang berarti juga lo harus dengerin apa kata konsumen gitu. Betul.
Entrepreneur banget ya. Iya, entrepreneur banget. Tadi dia udah bahas tuh tentang apa KPI di lagu yang ini dia sedih terus karena nggak nyampe. Terus sekarang dia musik itu bisnis. Tapi bagus ini hal yang kita jujur aja ya dalam sesi podcastnya Indo Musikgram ini cukup jarang dari songwriter atau dari musisinya justru yang ngebahas. Yeah. Oh, oke. Ngebahas bahwa mengakui bahwa music is all about business. Iya. Kalau kebanyakan ya Karya gitu. Kebanyakan tanpa mengecilkan atau menyalahkan. Gue mengerti banget sisi seniman lo itu dan itu menurut gue juga harus lo lestarikan juga. Pada akhirnya it's all about balance aja sih. Jadi ada sisi yang pada akhirnya juga harus ya quote-unquote lo korbankan juga. Tapi itu untuk kebaikan dari karena lo pengen pada akhirnya lo sebagai musisi pengen jenjang karir lo panjang juga kan gitu. Dan ada hal-hal yang emang lo pada akhirnya harus sadari soal bisnis itu juga gitu. Dan emang lo harus korbankan juga sisi kearoganan dari arogansi idealis dari si senimannya itu untuk lo konekin gitu. Dan itu gue temukan waktu gue bener-bener pure sendiri itu. Waktu yang gue masih belum bareng label ini kayaknya gue mengerjakan semua sendiri dan gue akhirnya sadar bahwa oh emang iya bener gue harus gedein angka sosmed gue dulu biar makin banyak orang yang akhirnya tahu soal gue dan akhirnya mereka mau terbuka hatinya untuk dengerin karya gue sendiri gitu. Dan ya hal-hal sekecil itu yang akhirnya extended ke arah-arah dimana orang-orang ngomongin gue bucin dan semua lagu gue itu it's all about bucinness gitu. Tapi itu menjadi branding gue yang pada akhirnya ya gue senang-senang aja begitu pada akhirnya punya musisi bucin ya udah dengerin lagunya Paul aja kalau pengen bucin-bucin gitu. Jadinya ada brand yang cukup kuat yang orang lain belum punya dan itu ada dan orang-orang temukan itu di lo gitu. Gitu. Jadi kayak itu personal branding 101. Betul. Iya gitu. Iya, jadi itu udah bisa jadi kelas bro. Personal gitu branding 101. Berarti temukan kelas baru lagi nih. Iya kelas baru lagi. Banyak banget kelasnya. Yang ini bukan IDFS. Yang lain lah. Ini apa. Tapi gue setuju sih. Ya ini dari apa TV atau radio. Tapi gue setuju. Tapi di masa sekarang ini di titik sekarang ini untuk gedein sosmed lu masih ngonten gak? Gue masih ngonten terus. Menurut gue kayak dan gue sadar betul pendengar gue di umur berapa dan mereka menikmati mengkonsumsi media itu seperti apa dan gue coba tetap hadir aja gitu. Dan hadir kan gak cuma soal ngerilis lagu terus. Itu penting juga tapi maksud gue hadir sebagai content creatornya juga jangan sampai lepas gitu. Jadi banyak banget sih emang tanggung jawab yang menurut gue pada akhirnya kalau gue mau full on micromanaging production atau micromanaging semua hal visual kayak gitu. Itu gue juga soalnya dulu suka banget ngedit video sendiri juga. Karena gue editor video istri gue kan. Jadi gue merasa gue mampu juga bikin ngedit semua sendiri gitu. Pada akhirnya sekarang juga gue delegasikan gitu. Karena ya itu tadi kalau mau tumbuh menjadi besar lo harus percaya sama orang lain juga. Gitu. Ini aliran deras entrepreneurnya itu sebenarnya sudah tidak bisa ditahan Pak. I don't know if you realize it or not ya, tapi gimana cara lo menjelaskan karya lo tuh udah kayak bisnis memang. Kayak entrepreneur lagi jelasin what they do for a living dan kawan-kawan. Mungkin ya ini gak bercandanya lah ya. Maksudnya ini sebenarnya hal yang suatu hari mungkin bisa menarik kalau ada kesempatan lo share secara publik. Entah itu di sosmed gitu ya, just suggestion lah. Misalnya kayak how to make a living as a musician. Ya. Karena itu gue sebenarnya tanggung jawab gue kepada istri gue dan keluarga gue juga sih. Karena gue tuh anak kedokteran sebenarnya. Dan mereka masih pengen sih gue jadi dokter. Cuman istri gue memberikan kebebasan buat gue kayak lu mau jadi apa aja. Yang penting lu bertanggung jawab sama apapun yang lu kerjakan gitu. Dan itu menjadikan gue merasa sebagai musisi gue pengen juga eksplorasi dan main-main sebanyak mungkin. Main-main bukan yang negatif ya, main-main seeksploratif mungkin yang gue bisa gitu. Tapi tetap ada sisi dimana gue harus ya ini semua gue bertanggung jawabkan. Jadinya dia tahu gitu dan ada kestabilan di situ. Which is bisa gue dapatkan begitu gue melihat ini tuh dari kacamata bisnisnya gitu dibanding kacamata senimannya. Gue tetap bebas aja gue mau
mau gue eksplorasiin karya-karya itu, gue mencoba sebebas mungkin orang mendapatkan semua kebaruan dari gue. Tapi pada akhirnya gue juga bisa mempertanggungjawabkan ini ke orang-orang terdekat gue bahwa ini adalah karir yang bisa sustain kehidupan kita gitu. Nice, ini inspiring Itu dia. inspiring banget nih. Iya. Gitu. Ini momen yang hopefully sih hopefully sih obrolan ini benar-benar bisa bermanfaat bagi yang mendengarkan dan menonton ya. Betul. Karena to enjoy someone's work is a thing, tapi to fully understand gimana lu ngelakuin ini bukan hanya buat bersenang-senang gitu kan ya, tapi buat melanjutkan hidup. Dan sekarang karena udah kerjanya makin banyak orang yang terlibat juga di sini, jadinya gue jadi merasa ada tanggung jawab gue juga kayak, ini gimana ya orang-orang ini tetap bisa bekerja dan tetap kita bisa kerja terus bareng-bareng dan kita tumbuh bareng-bareng gimana ya gitu. Jadi ada rasa responsibility-nya makin besar sih gitu. Udah mulai pusing di OPEX nih, nanti gajian gimana, baca laporan keuangan nih udah. Bukan itu lebih ke temen gue. Gue masih mikirin, bantu mikir aja. Bantu mikir berarti dia dapat akses Google-nya, dapat akses. Dapat. Emailnya di add. Coba jarang dibuka aja. Tetap di CC. Tetap di CC ya. Dapat. Tapi kadang dibaca kadang enggak dulu lah buat demi ini apa Akses Google Sheet-nya tetap di. Tapi ya pasti ada akses Google Sheet-nya ada paul93@gmail.com gitu, biasanya ada tahun lahirnya gitu ya. Ya anyway ya. Tapi ini harus ditonton banget sih. Iya, ini ditonton banget sama orang-orang. Soalnya banyak banget apalagi mahasiswa seni musik ya. Iya. Karena kebetulan gue kuliah seni musik, banyak yang akhirnya tuh nggak jadi musisi, akhirnya tuh nasibnya tuh jadi di luar musik gitu, karena mereka mikirnya bisa dapat apa sih dari karya gitu. Iya. Dan mikirnya juga ketika bikin lagu langsung dapat duit. Wah bikin. Nah padahal kan ada kompleks juga ya, ada ya harus gedein sosial media, promoin sosial media dan lain-lain gitu. Makanya kayaknya ini harus tonton banget sih video ini ya. Dan pikirin karya lo tuh emang jadi kayak buat orang-orang tuh ngeportray kalau misalnya ya mereka inget sama lo gitu loh. Jadi gak ada yang menurut gue event itu tuh angkanya gak nembus. Tapi itu ntar akan jadi kayak katalog lo gitu loh, yang buat ntar misalnya orang mau kerja sama lo gitu. Atau ntar lo bakal produserin orang gitu. Makanya gue mencoba gak pernah sedikit pun tuh ngebikin semua itu setengah hati. Karena gue pengen orang lagi iseng aja gitu. Dan dia bukan pendengar gue dan bukan fans gue. Tapi tiba-tiba nemuin satu karya yang kayak, ih kok gini kok beda. Tapi kayak gue kok suka ya gitu. Itu sih harapan gue. Nice. Tak pernah setengah hati. Iya. Mungkin apa nih plan ke depannya mungkin bisa di-share ke sobat musik buat? Yang pasti gue emang pengen ngerjain ini semua menuju album ketiga sih. Okay. Jadi mohon doanya dari teman-teman juga untuk kelancaran segalanya. Karena menurut gue album itu memang sesuatu yang besar dan pada akhirnya karya ini harus bisa dipertanggungjawabkan oleh gue juga. Kayak ya gue banyak banget sih akan spend energi untuk album ketiga ini dan gue berharap semoga karya-karya gue ke depannya tuh bisa menjadi bisa menjadi OST juga untuk kehidupan teman-teman yang mendengarkan. Dan ya itu sih album ketiga. Dari tadi dibahas OST mulu, berarti siapa tahu ada lisensi OST juga dari film kan. Betul. Dari film lisensi sinkronisasi. Wah, itu cita-cita gue banget sih. Waktu itu udah pernah lagu gue duet sama istri gue kebetulan jadi OST dari filmnya yang jadi dia punya buku yang difilmin gitu. Udah jadi OST di situ. Cuman gue pengen ada lagu yang dari gue sendiri gitu yang pengen jadi OST juga gitu. Siap. Tapi lu bakal nggak masalah nggak kalau tiba-tiba jadi OST tapi filmnya gue nggak suka gitu atau kuntilanak penuh dendam? Waduh. Nah, gimana? Itu balik lagi Pas jump scare, but you. nggak pas juga kebetulan. Nggak pas ya. Atau kuntilanak bahagia begitu. Bahagia. Kuntilanaknya bucin Iya. sama gendut. Iya. Misalnya nggak contoh deh tanpa tahu premis cerita gimana. Misalnya ada produser datang nih, ceritanya pas banget tapi filmnya ya kuntilanak penuh dendam. Ceritanya pas tapi
cashnya mungkin lu gak terlalu. Gue akan menyerahkan itu kepada tim gue sih. Asik. Yeah. Menyerahkan kepada tim. Tapi dia ngomong ke timnya. Tapi dia ngomong ke timnya, jangan anjir. Iya. Menyerahkan ke timnya untuk karena lu pokoknya bilang gimana pun caranya gue gak mau. Tapi lu nolaknya halus ya. Halo Kak, terima kasih atas penawarannya. Thank you for reaching out. Iya, punten, terima kasih atas penawarannya. Tapi untuk kali ini mungkin Kak Paul belum tertarik. Mungkin kita bisa kerjasama di lain waktu apabila ada penawaran lain gitu ya. Dan jangan sungkan untuk menghubungi kami lagi di kemudian hari. Iya, gitu. Itu. Akhirnya diganti sama produsernya. Kuntilanak penuh harapan. Cocok tuh. Cocok. Boleh lah, meskipun kuntilanaknya agak gak enak sih kuntilanaknya di depan. Enggak enak. Iya. Tapi emang menurut gue juga pada akhirnya untuk pemilihan kayak gitu-gitu gue selalu ngasih tim gue sih. Karena gue merasa kalau misalnya gue kayak pengennya gue doang, akhirnya nanti banyak opportunity bisnis yang itu tadi kepotong karena kearoganan gue gitu. Jadi gue mencoba kalau hubungannya udah bisnis udah gue kayak ya udah terserah kalian, gue ngikut aja gitu. Ini emang pembicaraan orang-orang yang udah 30 tahun ke atas. Iya, kan 32 ya? Iya betul. Iya, udah 30 tahun ke atas. Sudah masih sedikit manis tapi sudah beberapa kena garam. Iya benar. Iya, jadi sudah agak tapi emang neutral. pengalaman hidup tuh emang kayak jadinya emang gue dulu suka banget sebel sama orang tua atau ya abang-abangan yang kayak, tapi lu harus denger cerita gue. Ternyata emang harus didengerin cerita-cerita itu. Iya, tahu. Iya. Atau enggak yang, lu zaman gue dulu tuh kayak gitu. Iya. Wah itu gue sekarang udah kayak gitu, zaman gue dulu awal-awal. Iya. Emang begitu, emang hidup muter bro. Iya ternyata gue udah di level itu. Iya, kita kan jadi abang-abangan yang kita gak suka. Masih mending loh abang-abangan. Belum jadi om-om, bapak-bapak yang reminiscence hidup dia yang gak dia lakuin gitu kan. Ya hopefully kita gak jadi orang yang kayak gitulah nantinya. Gitu. Amin. Iya. Ya, thank you for the sharing. Sama-sama. Thank you. Terima kasih. The music juga, semoga karirnya Paul bisa selalu lancar ya. Amin. Amin. Bisa selalu lancar dan kita sih dari Indo Musikgram mungkin yang paling kita tunggu adalah karya bahasa Batak. Itu juga tuh. Gue merasa ada tanggung jawab gue yang belum gue lakukan tuh emang iya sih. Kayaknya lu lihat sekarang landscape-nya ya. Timur lagi merajalela. Dan mereka sangat bangga dengan ketimuran mereka. Itu. Dengan groove-nya, dengan beat-nya, dengan instrumennya. Gue juga sangat bangga sebenarnya dengan, maksudnya part Batak gue itu tidak pernah gue tutupi dan gak pernah gue coba asingkan gitu. Dan kalau misalnya pesta Batak, gue suka banget joget dan suka banget dengerin lagu-lagunya. Cuman emang gue harus banyak belajar lagi dan kayak gue pengen banget sih at some point bikin karya yang hubungannya tuh dengan tradisi gue balik lagi sih. Karinding. Gondang. Judulnya Bah, aku cinta padamu. Iya benar. Asik. Iya, coba lo. Ini kalau misalnya 2026 lo bisa ada kesempatan buat selipin lagu Batak sedikit, boleh lah bro. Oke. Wah ini. Tahu, bro. Wah. Biar ini bro, biar cerita gitu kan. You guys might know me as Paul Partohap, but I'm Paul Partohap Silalahi. Anjay. Iya, this is me. This is part of my history. Gitu. Terus kayak bang dipakein yang ini. Ulos. Iya. Ulos. Datang-datang gini. Iya. Bah, aku cinta padamu. Iya, tapi soalnya gue harus belajar dulu sih. Gue harus belajar bahasa Batak juga. Soalnya kalau gue lihat nih ya, banyak orang yang suka mendefinisikan kalau Batak nih kayak lebih ke lucu-lucuan. Jadi not in a bad way ya. Misalnya anak-anak Batak bikin konten di TikTok. Mereka tuh begini-begini kayak buat ini nih, ini mah budaya keluarga gue nih gitu loh. Maksudnya yang bawain lagu. Iya. Maksudnya yang something yang old kayak old fashion gitu loh. Gue lihat masih lumayan jarang yang modernize tradisi Batak. Okay. Yang udah ngelakuin itu duluan Timur. Iya. Mereka lumayan. Gue sangat amazed juga sih sama how musisi-musisi dari Timur tuh ngebuat itu tuh masuk ke mainstream dan emang bener-bener disukain di semua kalangan. Semua kalangan ya, gak cuma orang Timur doang yang dengerin. Sekarang kan semua bener-bener dengerin itu. Bener gitu. bro. Dan
ya agak iri juga sih gue pengen juga nih Batak tuh orang-orang bisa menikmati itu gitu. Karena buat kita juga, buat gue sebagai orang Batak, kita itu musik itu emang ya itu part dari tradisi dan cara kita menikmati hidup juga, cara kita menceritakan soal cerita itu lewat musik juga karya. Kalau di nikahan itu kenapa kita banyak nyanyi? Kita itu kayak menyambut mereka lewat nyanyi. Kita mau mendoakan couple yang lagi nikah ini lewat nyanyian-nyanyian ini gitu. Jadi emang semua part dari kehidupan kita udah hubungannya sama musik gitu. Dan pada akhirnya kenapa itu gak dijadikan sesuatu identitas yang mau juga lo share ke orang-orang di Indonesia yang lebih banyak lagi yang menikmati. Jadi bukan cuma lo doang gitu. Betul. Kita suara Batak tuh ini udah otomatis ada vibranya. Iya ada. Ada vibranya nih. Ya memang tinggal ini sih, tinggal di memang regenerasi aja. Soalnya kayak menurut gue Indonesia ini semua daerah punya kesempatan yang sama ya. Kayak dulu eranya beberapa tahun lalu kan Ojo dibanding Jawa. Rungkat ya kan dan sampai tampil di festival dan kenegaraan, acara kenegaraan depan presiden gitu. Dan yang tampil di acara kenegaraan di tahun ini adalah Timur. Ya berarti kan dengan demikian kayak dadu. Enggak yang tahu gak sih lo, enggak yang ini cuma keadilan sosial bagi warga Jakarta, enggak gitu. Kayak dadu ya. Whoever get the chance ya dia jalan gitu dan ya lucunya. Dan emang tekun juga mengerjakan itu ya tentunya. Sampai akhirnya di level dimana karya musiknya benar-benar bisa dinikmati oleh orang banyak gitu. Betul. Dan yang gue perhatiin lucunya juga, bukan lucunya tapi menariknya faktanya. Berapapun perbedaan cost produksinya di mata Spotify atau YouTube, hak lo tetap sama. Iya. Lo mau bikinnya cuma di kamar, Bener. sama lo mau bikinnya pakai sewa PH yang 100 juta, hak lo sama gak berubah. Betul. Makanya at the end of the day ya itu, jadi ya emang kita tunggu nih. Tuh. Ini jadi motivasi buat gue juga sih ini untuk eksplorasi juga sebagai cita-cita gue tadi kan produser itu kan. Jadi emang harus expand my horizon juga sih emang. Iya, masa kalau Batak gue taunya Situmorang itu Situmorang tuh Batak kan yang Situmorang. Iya, Batak. Itu judulnya tapi Situmorang juga ya? Kayaknya sih. Atau bukan ya? Yang jelas Situmorang tuh nama marga lah ya. Itu nama marga juga. Marga ya. Gak gue kadang-kadang kan tapi ada. Tapi iya sih itu hooknya sih kayaknya. Iya kayak hooknya deh bukan lagunya nih. Bukan ya. Enggak hooknya ada lagi refnya. Ala situ, ala rudeng, ala situ, ala rudeng, ala situ. Itu ada ya. Itu refnya. Cuma itu part dari lirik aja sih Situmorang. Oh benar-benar namanya Situmorang. Benar liriknya tapi judul lagunya Situmorang. Oke. Terus ada Alusiau. Alusiau. Iya. Ya begitulah. Nanti kita salah lagi. Oke kalau begitu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan menonton. Bye-bye.